Jadi mohon maaf nih dengan segala hormat, bukan kita mengenyampingkan peranan Soeharto sebagai Panglima daerah untuk WKRIS 3, tapi tidak benar dia mendengar, menggagas, merencanakan, itu tidak benar. Banyak orang sekarang ini mungkin ribuan komentar ya, ayah saya juga pejuang katanya begini, katanya begitu, katanya. Dalam historiografi ya, itu ada adagium atau kalimat yang berbunyi, kalau bahasa Inggris, no document, no history, only his story. Jadi dengan dicantumkan pertimbangannya ini, ya, yang tidak ada diada-adakan, maaf, saya bilang ini pemalsuan sejarah. Ya, jujur. Ya, saya jelas-jelas berkatakan. Dan luar biasanya, mengapa orang-orang ini menyeret tokoh-tokoh nasional besar itu ke dalam mungkin lumpur yang tidak ada gunanya, yang salah pula. Dan mohon maaf, saya bilang terus terang, tim perumus ini menjerumuskan Presiden Jokowi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Hot News kanal Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, beberapa hari terakhir ini riuh rendah di publik terkait dengan keputusan Presiden untuk menetapkan 1 Maret sebagai hari penegakan kedaulatan negara. Seperti kita tahu bahwa hari 1 Maret sebagai hari penegakan kedaulatan negara ini terinspirasi oleh peristiwa yang sangat spektakuler, yaitu serangan umum 1 Maret di Yogyakarta. Nah, bukan masalah hari penegakan kedaulatannya yang dipermasalahkan menjadi debat di ruang publik, tapi konon ada beberapa orang yang sengaja konon dihilangkan dari diktum dari kepres yang bersangkutan. Ada lagi klaim bahwa siapa sebetulnya yang menjadi inisiator dari serangan umum 1 Maret. Ini riuh rendah dengan berbagai versi. Versi dari keluarga Soeharto yang diwakili oleh Fadli John dan kawan-kawan berbeda, pemerintah berbeda, humas dari Provinsi DIY pun juga berbeda. Nah, karena Anak Bangsa TV mencoba untuk meluruskan dengan mengundang seorang yang sangat kompeten, seorang peneliti sejarah bernama Bapak Bathara R. Hutagalung. Beliau ini bagi saya saintifik sejarah, mempelajari secara detail dan komprehensif. Beliau adalah bukan main-main, bukan sembarangan. Beliau ini anak salah satu pelaku sejarah pada saat menjelang serangan umum 1 Maret. Beliau adalah anak ke-6 dari Letnan Kolonel Dr. Williater Hutagalung. Nah, mungkin belum banyak yang tahu siapa Pak Dr. Williater Hutagalung ini. Ternyata beliau mendapatkan posisi yang sangat sentral waktu itu. Beliau menjabat sebagai kepala pos penghubung antara Panglima Sudirman dengan Panglima Divisi di Jawa, terutama Panglima Divisi 2 dan Panglima Divisi 3. Nah, untuk itu saya akan menggali lebih dalam mungkin penuturan dari almarhum ayahanda Pak Bathara, juga mungkin hasil kajian dari Pak Bathara sendiri, sebetulnya ada apa dengan geger polemik siapa yang menjadi inisiatif dari serangan umum 1 Maret. Karena pada rezim Orde Baru jelas-jelas Soeharto mengglorifikasikan dirinya bahwa dialah penggagas utama serangan umum 1 Maret. Ini yang selalu digaungkan oleh beliau, bertahan sampai 32 tahun. Bahkan beliau juga membangun monumen yang sangat luar biasa besar di Jogja, Monumen Jogja Kembali atau Monjali. Nah, setelah beliau wafat, akhirnya muncul lagi, dan tahun 2022 ini kembali itu muncul ke permukaan. Untuk itu saya akan membahas dengan Pak Bathara, karena Pak Bathara ini mempunyai rekam jejak yang luar biasa. Beliau mengarang buku judulnya Serangan 1 Maret
1949 dalam kaleidoskop sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia oleh Batara R. Hutagalung. Ini buku tebal berapa halaman ini, Pak? 742 halaman. 742 halaman dirangkai dari berbagai sumber, termasuk autobiografi dari Pak Wiliantar Hutagalung. Ini ayah beliau. Pak Batara, selamat datang. Yang kedua kali di Kanal Anak Bangsa. Nah, Ya, ini terima kasih Pak Rudi. kita santai saja, Pak. Saya tadi malam telepon beliau, sengaja mengundang karena saya tahu persis Pak Batara mengerti tentang ini permasalahan atau mungkin sejarah serangan umum 1 Maret. Sebelum ke arah sana, Pak, mohon diberikan pencerahan. Sebetulnya serangan umum 1 Maret itu landasannya, dasarnya apa? Baik, terima kasih Pak Rudi. Intinya begini, ini kegaduhan ini sejak pertengahan tahun 70-an. Oh, sudah gaduh ya? Sejak tahun 70-an, ketika di zaman Presiden Soeharto, muncul versi mengenai yang dinamakan serangan umum 1 Maret 1949. Yang menjadi kegaduhan itu adalah bahwa pada waktu itu digambarkan bahwa Letkol Soeharto, dia yang mendengar siaran berita dari luar negeri, dia yang mempunyai gagasan, dia yang mempunyai, dia memerintahkan penyerangan, dia memegang kendali operasi dan sebagainya. Jadi Soeharto digambarkan superhero. Superhero. Nah, kalau mungkin Ruth Sahanaya, dia akan menyanyikan lagu Kaulah Segalanya. Nah, Kaulah segalanya ya. Kaulah segalanya. Anda menggagas, merencanakan, mendengar menggagas, merencanakan, memerintahkan, memegang semua kendali operasi. Jadi dialah segalanya kan? Segalanya, baik. Ya. Jadi kalau dilihat pergerakan pada waktu itu mengerahkan lebih dari 2.000 pasukan, itu kan bukan kerja yang ringan. Pak, saya potong sebentar. Pada waktu itu jabatan Letkol Soeharto sebagai apa? Dia sebelum agresi militer, dia adalah Komandan Brigade 10. Oke, baik. Kemudian ketika perang gerilya di wilayah Divisi 3 yang di bawah Kolonel Bambang Sugeng, dibentuk 3 wilayah pertahanan yang dinamakan Wehrkreis dari bahasa Jerman, yaitu lingkaran pertahanan. Baik. Nah, Letkol Soeharto komandan dari Wehrkreis 3. Wilayahnya? Wilayahnya Yogyakarta. Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta langsung di bawah. Jadi otomatis dialah yang bertanggung jawab untuk Kota Yogyakarta. Pak, sebentar, untuk pencerahan anak bangsa ini, Pak. Ada Wehrkreis 3, itu Letkol Soeharto. Di atasnya ada Panglima Divisi 3, Kolonel Bambang Supeno. Bambang Sugeng. Kemudian ada Panglima Teritorial Jawa. Ya, Nasution. Nasution. Kemudian di atasnya lagi Panglima Besar Sudirman. Waktu itu ada wakil panglima wakil kepala staf. Ya, wakil kepala staf Angkatan Perang itu Pak TB Simatupang. TB Simatupang yang bermarkas kebetulan dekat markas dari Panglima Divisi Kolonel Bambang Sugeng di lereng Gunung Sumbing. Oh, Banaran, daerah Banaran. Banaran. Oh, baik, oke, ya. Karena beliau pernah menulis tentang Banaran, Pak ya. Catatan. Ya, itu bukan autobiografi, catatan harian. Catatan harian. Dan kalau Letnan Jenderal TB Simatupang ya, itu terakhir menjadi pahlawan nasional akhirnya. Ya. Oke, baik. Dan menurut pendapat saya, ini satu buku yang sebenarnya yang sangat penting. Ya, harus diketahui terutama oleh seluruh TNI dan generasi muda ya, untuk memahami dan harus mengetahui juga sedikit banyak mengenai hierarki militer. Nah, Pak, mohon maaf, kembali ke pertanyaan saya awal. Sebetulnya dasar penyerangan atau gerakan 1 Maret itu dasarnya apa? Mengapa TNI harus menyerang Jogja? Itu gambarnya seperti apa? Singkat saja. Mungkin saya coba singkat mungkin. Dilihat konteksnya, itu peristiwa itu terjadi, mengapa dapat terjadi? Itu di masa agresi militer Belanda. Jadi bukan hanya agresi militer Belanda yang besar, tetapi sebenarnya
kalau dilihat dari segi tata negara, itu dengan mulai datangnya militer asing ke Indonesia, itu sudah mulai agresi militer. Ya, kita bisa panjang lebar, tetapi menurut pendapat saya, agresi militer Belanda dan sekutunya itu sudah dimulai sejak bulan Agustus tahun 45. Ya. Nah, jadi serangan besar pertama itu yang dinamakan agresi pertama itu 21 Juli tahun 47. Ya. Belanda mau mengecoh opini dunia dengan mengatakan aksi polisional. Seolah-olah itu masalah internal dalam negeri Belanda. Itu yang dikatakan clash pertama itu. Clash pertama. Ya, kemudian aksi polisional Belanda kedua, agresi militer Belanda kedua itu tanggal 19 Desember tahun 48. Nah, di situ pengerahan militer terbesar setelah Perang Dunia Kedua usai. Ya. Nah, jadi tujuan Belanda pada waktu itu ditulis juga oleh TB Simatupang dalam catatan hariannya. Tujuan Belanda adalah untuk vernichten dalam bahasa Jerman, menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi negara yang sudah ada mau dihancurkan begitu? Mau dihancurkan. Dihilangkan dari peta politik? Iya, dia mau dihilangkan dari peta politik dunia untuk kembali berkuasa di bekas jajahannya. Bekas jajahannya. Nah, jadi di masa agresi militer Belanda secara keseluruhan, disinilah terjadi yang dinamakan serangan 1 Maret. Awalnya adalah setelah Belanda melancarkan agresi tanggal 19 Desember tahun 48, tanggal 5 Januari mereka menyatakan aksi polisional sudah selesai, ya, Republik Indonesia sudah tidak ada, ekstremis-ekstremis pendukung bersenjata Republik sudah tidak ada. Bukan TNI? Mereka tidak mau mengatakan tentara nasional dan tidak mau mengatakan pemberontak, tapi pengacau, ekstremis. Nah, jadi PBB, Dewan Keamanan berulang kali mengeluarkan resolusi, tetapi ditolak oleh Belanda terus, dan kemudian atas inisiatif dari 4 negara, antara lain Amerika Serikat, Kuba, dan beberapa lagi, di Dewan Keamanan menerima usulan tersebut dan mengeluarkan resolusi nomor 67 tanggal 28 Januari 49. Intinya 2 butir itu, yang pertama menyerukan agar Belanda menghentikan agresi militer, dan butir kedua membebaskan semua pemimpin Republik Indonesia. Belanda menolak resolusi PBB dengan menyatakan Republik Indonesia tidak ada, sudah tidak ada, dan pendukung bersenjatanya juga sudah tidak ada. Nah, ini disiarkan oleh berbagai siaran internasional. Nah, tetapi ini perlu diketahui dulu bahwa walaupun di markas-markas di tempat gerilya, ini salah satu catatan harian dari TB Simatupang tertanggal 12 Januari tahun 49. Singkatnya, saya bacakan. Melalui Radio Rimbu, malam itu kami dapat mengikuti berita-berita yang disiarkan oleh berbagai stasiun, sehingga gambaran yang agak lengkap mengenai perkembangan di luar negeri berhubung dengan perang di Indonesia dapat kami peroleh. Ya, ini salah satu contoh. Nanti bisa saya berikan contoh bahwa juga di Jawa Timur dan di tempat-tempat lain. Kalau nggak salah Pak Cak Dul Arnowo juga mendengar. Betul, di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Ya, dan saya juga sudah tulis dalam buku saya di sini bahwa Dul Arnowo di Jawa Timur, di Blitar juga bisa menangkap siaran tersebut dan menyampaikan kepada Komandan Wehrkreis 1, Kolonel Sungkono, mengenai hal tersebut. Panglima Divisi 1. Panglima Divisi 1 dan Kolonel Sungkono segera menulis surat ke Panglima Sudirman. Nah, jadi ketika Willy Atur Hutagalung juga mendengar dari markas divisi, juga ke markas Panglima Sudirman awal Februari. Ada catatannya dan ada di buku yang berjudul Sudirman, Seorang Panglima, Seorang Martir. Saya sudah melihat sekintas di naskah akademik untuk pertimbangan dari Kepres nomor 2. Saya tidak melihat adanya buku ini sebagai referensi. Tapi di sini ada yang penting bahwa pada tanggal tersebut 28 Januari tahun 49, Panglima Sudirman juga mendengar siaran berita tersebut. Beliau juga mendengar. Beliau juga mendengar. Jadi ketika Willy Atur Hutagalung datang ke situ, dia mengetahui ada surat dari Kolonel Sungkono dari
Hamengkubuwono ke-9. Ya. Pak Hamengkubuwono mendengar juga? Iya, mendengar. Oke. Jadi boleh dikatakan semua mendengar. Banyak yang mendengar lah. Betul. Mungkin termasuk Pak Harto mendengar juga. Betul. Sekarang saya tanya Pak Rudi. Seandainya Pak Rudi di masyarakat terdengar berita, oh kanal anak bangsa sudah nggak ada ya. Apa reaksi Pak Rudi? Saya harus menunjukkan eksistensi saya. Ya? Harus menunjukkan eksistensi saya, muncul kembali. Persis, itu reaksi normal kan? Nah, normal. Bagaimana TNI? Ya. Mendengar berita dibilang pendukung bersenjata Republik Indonesia sudah tidak ada. Prajurit-prajurit semuanya dari prajurit sampai panglimanya mendengar berita itu. Reaksinya kan seperti Pak Rudi kan? Kita tunjukkan kita masih ada. Ya. Nah, jadi saya sudah tunjukkan. Jadi begini, Pak Rudi. Banyak orang sekarang ini mungkin ribuan komentar ya. Ayah saya juga pejuang katanya. Katanya begini, katanya begitu, katanya. Dalam historiografi ya, itu ada adagium atau kalimat yang berbunyi. Kalau bahasa Inggris, no document, no history. Only his story. It's hoax juga kadang-kadang. Hoax, ya segala macam. Ya, jadi banyak nyebar hoax. Dari dulu kan itu cerita lama. Nah, jadi boleh saja mengatakan katanya. Tetapi yang dipentingkan di sini adalah sumber pembuktiannya ada atau tidak. Dokumen pendukungnya, oke. Dokumen, saya di sini membahas sekian banyak dokumen. Ya. Bapak, saya tadi sudah baca. Sahabat Indonesia, saya sudah membaca termasuk instruksi rahasia. Termasuk posisi Pak Wilyatar Huta Galung juga jelas. Dan beliau memang kepala pos penghubung. Kepala pos penghubung seperti yang ditulis di Humas Pemda Jogja. Nah, oke Pak, kembali ya. Banyak orang mendengar, dari mulai Jawa Timur sampai Jogja juga mendengar, beberapa orang mendengar, termasuk Pak TB Simatupang mendengar. Kemudian Pak Sudirman harus bertindak sesuatu. Pak Dirman juga mendengar. Mendengar juga, oke. Kemudian apa yang dilakukan Pak Dirman waktu sebagai pimpinan tertinggi dari Tentara Nasional Indonesia? Seperti reaksi Pak Rudi. Kita tunjukkan. Oke. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan dari semua kegaduhan ini, ya sudah terbukti, semua mendengar. Ada nggak yang bisa klaim dia yang pertama mendengar? Ya, itu aja pertanyaannya. Lalu kenapa sekarang puluhan tahun jadi sumber kegaduhan? Ya. Nah inilah, jadi semua ini bukti-bukti bahwa HB9 mendengar, ya, Letkol Soeharto bisa juga mendengar. Ya, ada catatan harian TB Simatupang, dia mendengar, dia membuat ulasan. Cak Dul Arnowo, Dul Arnowo Jawa Timur, Panglima Sudirman mendengar. Di sini ada satu buku yang cukup penting, ditulis oleh NSS Tarjo, salah satu pengawal Panglima Sudirman. Dia menulis di situ, ya, bahwa setiap kali Panglima Sudirman kalau pindah tempat kan selalu pindah-pindah 1000 km keliling jalan kaki di Tandu, ya. Tetapi selalu memberitahu kepada pos-pos penghubung, termasuk ke Letkol Dr. Wilyatar Huta Galung yang membangun jaringan perhubungan di wilayah Divisi 2 dan Divisi 3 sesuai yang ditulis oleh Humas DIJ. Nah, jadi sekarang sudah terbukti semua mendengar. Kalau masalah mendengar, kita semua mendengar. Semua mendengar. Banyak yang mendengar lah. Iya, banyak yang mendengar. Artinya pimpinan-pimpinan itu semua mendengar. Yang pertanyaan berikutnya Pak, kemudian setelah mendengar, apa yang dilakukan oleh TNI waktu itu? Tentara Nasional apa yang dilakukan? Ya jelas dari garis komando. Garis komando. Panglima tertinggi memerintahkan diadakan serangan, ya hanya ditentukan. Karena dalam berita dari luar negeri diberitakan bahwa sidang Dewan Keamanan PBB berikutnya itu tanggal 10 Maret. Baik. Oleh karena itu untuk memperkuat posisi dari delegasi Indonesia, Lambertus Nicodemus Palar, ya, untuk membuktikan TNI masih ada, masih kuat dan sanggup menyerang. Indonesia masih ada. Bukit Tinggi masih bersuara terus, ya. Nah, jadi yang diperintahkan itu ada 4 divisi di Jawa. Divisi 1 Jawa Timur, Pak Sungkono, Kolonel Sungkono, ya. Divisi 2 Kolonel Jawa Subroto, Subroto. Divisi 3 Pak Bambang Sugeng, ya. Bambang Sugeng. Divisi 4, nah ini
memang ada dualisme. Double. Ada dua karena pengangkatannya saling tidak diketahui, Kolonel Abimanyu dan Kolonel Sadikin. Oke. Tapi teritori Jawa dipegang oleh Pak Nasution. Nasution semula dia Panglima di Siliwangi, kemudian dia tahun 48 diangkat menjadi Panglima Tentara Teritorium Jawa. Teritorium Jawa. Oke. Ya. Membawai 4 divisi. 4 divisi. Oke, baik. Betul, teritorium. Pak Tetapi kan tetap perintah tertinggi dari Panglima Besar. Ya. Nah, ini garis komandonya. Baik, Pak. Ya. Jadi saya hanya ingin memberikan insight kepada sahabat Indonesia bahwa yang dimaksud Pak Nasution itu adalah Pak Abdul Haris Nasution, Jenderal Besar. Jenderal Besar. Jadi Abdul Haris Indonesia mempunyai 3 orang jenderal besar, satu Panglima Sudirman, Jenderal Besar Sudirman, kemudian Abdul Haris Nasution dan Jenderal Besar Soeharto. Ya, itu yang ada sekarang. Nah, Pak, logika saya masuk akal bahwa garis komando berjalan. Jadi Pak Dirman semua mendengar, kemudian Pak Dirman memutuskan memerintahkan, lalu konon kalau tidak salah ada peranan Pak Wilyatar Hutagalung untuk menyampaikan perintah ini kepada Pak Bambang Sugeng sebagai Panglima Divisi 3, benar? Ya, betul. Dan itu ada di buku Sudirman. Ini buku terbit kalau nggak salah tahun 2012. Iya. Ini buku terbit tahun 2012. Iya. Di halaman 51. Oke, saya bacakan Pak ya. Silakan di halaman 51. Oke, tahun 51. Kala itu Jenderal Sudirman juga memanggil Letnan Kolonel Wilyatar Hutagalung yang ketika itu berada di markas gerilyawan di Pacitan. Hutagalung adalah perwira teritorial yang bertugas di Jawa Tengah dan seorang dokter. Ia ikut memeriksa kesehatan Jenderal Sudirman yang terkena sakit paru-paru. Kamu kan orang pinter, kamu harus bantu bangun strategi serangan. Demikian kata Jenderal Sudirman kepada Hutagalung. Sang jenderal juga memanggil Panglima Divisi 3 yaitu Pak Kolonel Bambang Sugeng yang membawai Pulau Jawa ke Pacitan, dipanggil ke Pacitan. Ya. Sudirman berdiskusi dengan Bambang Sugeng. Nah, mereka sepakat menunjuk Soeharto menjadi komandan lapangan serangan umum besar-besaran. Ya, baik. Artinya di sini Pak, kalau saya lihat ini sebenarnya sudah jelas bahwa inisiator adalah Panglima Besar Sudirman. Kemudian diinstruksikan kepada kepala divisi. Kemudian dalam rapat itu diputuskan sebagai komandan lapangan adalah Letnan Kolonel Soeharto sebagai komandan Brigade 10. Begitu ya? Ya, mungkin ada sedikit ralat. Pertama, formulasi Panglima Besar kepada Wilyatar Hutagalung tidak begitu. Kamu kan orang pinter. Oke. Ya. Nah, jadi waktu ayah saya membaca ini menyampaikan, ya, aku kan lebih tua dari dia, senior kan. Aku dokternya. Hutagalung lebih pintar, lebih tua lebih tua dan dokternya dia. Okay. Dan aku biasanya dipanggil Pak Dokter. Ya. Ya, jadi bukan kamu gitu kan. Nah, kemudian ada catatan. Di situ memang artinya mereka kan yang hanya mendengar-mendengar. Jadi tidak formulasinya tidak begitu. Jadi makanya kalau dikatakan penggagas serangan umum, pertanyaannya dua. Penggagas serangan besar-besaran di seluruh Jawa atau penggagas untuk serangan khusus ke Yogyakarta. Ya, ini berbeda. Ya. Nah, kalau serangan khusus ke Yogyakarta baru diputuskan dalam rapat Divisi 3 tanggal 18 Februari tahun 49. Ya, saya membaca ini ada perintah dari Kolonel Bambang Sugeng sebagai Panglima Divisi 3 memerintahkan kepada Komandan Wilkri 1 Pak Bahrum dan Letkol Soeharto. Betul, sehubungan dengan perintah kepada Letkol Soeharto. Ya. Jadi memerintahkan kepada Komandan Wilkri 1 Letkol Bahrum sehubungan dengan perintah kepada Letkol Soeharto untuk mengadakan serangan besar-besaran ke Jogja. Jadi Pak Bahrum ini mendukung. Ya, jadi di situ kan dijelaskan agar Letkol Bahrum mengadakan serangan kepada pertahanan Belanda di wilayahnya untuk mengikat Belanda tidak mengirim bantuan ke Jogja. Kemudian kalau ditanyakan bagaimana dengan Komandan Wirkreis 2 Letkol Sarbini ikut dalam rapat. Nah, ini ada kesaksian dari Ibu Soeharti, adik ipar dari
Kolonel Bambang Sugeng. Oke. Persiapan serangan di Samigaluh. Waktu itu sekitar bulan Februari 1949, saya menyaksikan kakak ipar saya, Bapak Bambang Sugeng, mengadakan rapat dengan Dr. Letkol Huta Galung yang merupakan penasihat militer beliau bersama Letkol Sarbini, Komandan Berkreis 3, dan Ajudan Panglima Bambang Sugeng bernama Kapten Wiluyo beserta kurir bernama Rahmat. Di sini Pak Harto nggak ikut? Belum. Oh, oke. Ya, jadi ini kan selesai dari rapat di Divisi 3, mereka jalan kaki. Jalan kaki dari markas, dari mulai Banaran kan mereka urutannya rapat di markas Divisi 3. Selesai rapat di Divisi 3, mereka pertama ketemu Kolonel Wiono dari Populit, pendidikan politik tentara, kemudian malam sorenya ke markas TB Simatupang. Ya. Jadi di sini ditulis perintahnya ini, ya, perintahnya tertanggal 18 Februari. Oke, baik. Sekarang silakan baca catatan harian TB Simatupang tanggal 18 Februari, catatan harian. Sama ya Pak ya? Ya. Oke. Ini tanggal 18 Februari 49. Ya. Kolonel Bambang Sugeng yang mengunjungi daerah Yogyakarta, dia adalah gubernur militer daerah Yogyakarta, Kedu, Banyumas, Pekalongan sebagian dari Semarang, datang dan bermalam di Banaran. Sugeng adalah orang yang emosional. Bagi dia tidaklah memuaskan apabila Yogyakarta nanti dikembalikan begitu saja kepada kita. Idenya adalah Jogja harus direbut dengan senjata. Kolonel, ini Bambang Sugeng. Makanya saya bilang, kan ya ada serangan terhadap seluruh Jawa. Tapi ada serangan khusus untuk Jogja. Untuk Jogja. Pak, boleh nggak saya simpulkan? Ya. Untuk serangan, untuk menunjukkan eksistensi tentara nasional, serangan seluruh Jawa, serangan besarnya, serangan besar perintahnya adalah Panglima Sudirman. Tapi khusus untuk Jogja, Bambang Sugeng. Ya, jadi konsepnya dari Wilayah Ruta Galung. Konsep Galung, yang dia namakan serangan spektakuler. Oke. Jadi ini begini, skenarionya dibuat oleh Pak Wilayah Ruta Galung. Skenarionya. Jadi waktu itu skenario belum disebut kota. Jadi skenarionya dulu kan. Nah, jadi kita harus menyerang satu kota dengan persyaratan ini. Ya, ditunjukkan skema ya. Nah, baru kemudian waktu pemilihan kotanya, nah seperti ditulis Simatupang. Kolonel Bambang Sugeng yang bersikeras yang harus kita serang itu Jogja. Jadi tidak mau Jogja diserang. Jadi nggak mau gratis-gratis. Kita tunjukkan. Harus direbut gitu. Nah, kita rebut. Ini kan ada ini terbit tahun 1960. Oh, ini. Ya. Jadi belum ada heboh-heboh penggagas. Ya. Nah, kemudian kalau dikatakan mengenai di sini ditulis penggagas serangan spektakuler. Nah, ini dikatakan Wilayah Ruta Galung adalah penyusun grand design serangan spektakuler terhadap Jogja tanggal 1 Maret 1949. Coba silakan baca yang kalimat dari TB Simatupang. Oke. Sama sekali tidak ada larangan untuk menyerang dan ditinjau dari segi diplomasi. Maka saya anggap bahwa setiap serangan yang spektakuler justru akan dapat memperkuat kedudukan kita. Dengan Kolonel Sugeng masih saya bicarakan berapa kekuatan yang dapat dikumpulkan untuk serangan itu dan bagaimana rencananya dan seterusnya. Nah, baik. Oke, Pak. Bukti kan semua? Clear. Saya percaya ini karena ini beberapa dokumen resmi, jadi memang lebih masuk akal menurut saya bahwa. Dan itu saya tulis di buku saya. Jadi mohon maaf nih dengan segala hormat, bukan kita menyampingkan peranan Soeharto sebagai Panglima daerah untuk Berkreis 3, tapi tidak benar dia mendengar, menggagas, merencanakan, itu tidak benar. Dan mohon maaf dengan segala hormat juga, berarti harus diluruskan juga. Humas Pemda DIY juga harus diluruskan. Semua. Karena waktu itu kalau nggak salah, Hamengkubuwono ke-9 bukan lagi menjadi Menteri Pertahanan, benar kan? Ya. Karena kabinet dipertanyakan kalau dikatakan HB9 Menteri Pertahanan, di kabinet mana? Waktu itu setelah Pak Karno dan Pak Hatta ditangkap dan diasingkan, kemudian
Pak Karno muter-muter kemudian dikumpulkan lagi ke Pulau Bangka gitu ya. Itu Pak Karno mendelegasikan PDRI, Iya, Pemerintah Darurat iya, Republik Indonesia, memberikan mandat mandat tertulis kepada Syafruddin, kepada Syafruddin untuk Peradilan Negara. membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. di Bukit Tinggi. Jadi itu sudah dipersiapkan beberapa bulan sebelumnya. Sejak bulan Maret tahun 48 itu sudah dipersiapkan. Jadi ini tidak sesimpel itu. Ya, bahwa persiapannya bahwa tanggal 12 Juni tahun 48 itu Panglima Besar sudah menandatangani yang dinamakan Perintah Siasat 1, persiapan perang gerilya yang waktu itu dinamakan sebagai Perang Rakyat Total. Ya, persiapan. Jadi Belanda menyerang 19 Desember, 6 bulan kemudian. Tapi tanggal 12 Juni itu TNI sudah siap. Oleh karena itulah yang saya katakan bahwa disitulah hebatnya strategi perang gerilya. Jadi Belanda dengan kekuatan 3 kali lipat, hampir 3 kali lipat, ya, Belanda mendatangkan 160.000 tentara dari Belanda, ditambah 65.000 kenil, yaitu pribumi, dan orang-orang Indo yang pro Belanda, ya, dan sekitar 50.000 pasukan bangsa Cina Puantui. Ya. TNI sendiri hanya sekitar 100.000 dengan persenjataan yang direbut dari Jepang, sedangkan Belanda itu dengan persenjataan modern, paling modern. Yang berat ya? Paling modern. Nah, jadi kalau dilihat di atas kertas, ya, hampir 3 kali lipat, itu kan dahsyatnya bukan main perlawanan. Ya, 7 bulan dengan kekuatan sedahsyat itu, Belanda tidak berhasil mengalahkan Tentara Nasional Indonesia. Artinya TNI tidak terkalahkan kan? Ya, oke. Pak, untuk yang mendengarkan siaran penggagas, menurut saya sudah clear. Ya. Nah, ada pertanyaan saya begini, karena ini tujuannya serangan 1 Maret kan untuk menunjukkan eksistensi Tentara Nasional Indonesia dan mungkin negara Indonesia juga. Ya. Nah, tanggal 10 Maret itu perwakilan kita di Enpalar kalau nggak salah menjadi ketua delegasi Indonesia di markas umum LN PBB. Palar. Ya, oke, LN Palar. Ada anu nggak Pak? Ada dampaknya nggak serangan umum 1 Maret dengan di PBB? Jelas mengenai dampaknya, karena kalau bisa saya lanjutkan tadi mengenai skenario. Skenario yang dinamakan serangan spektakuler. Tadi saya sebutkan bahwa Kolonel Wiono ditugaskan untuk mencari 5 pemuda yang tegap-tegap, yang fasih berbahasa Inggris, Belanda, atau Prancis. Mereka akan diberikan seragam perwira TNI, dari mulai topi sampai sepatu, dan dipersiapkan sebelum jam 6 pagi tanggal 1 Maret, mereka sudah harus bersiap di dekat Hotel Merdeka di Jogja, di mana pada waktu itu masih ada anggota delegasi Komisi 3 Negara dari PBB dan wartawan-wartawan asing. Ya, nah jadi komando untuk penyerangan itu patokannya sirene yang dibunyikan setiap jam 6 pagi di Jogja. Jadi jam 6 pagi berbunyi sirene, langsung TNI yang sudah bersiap-siap di sekitar Jogja itu langsung mulai mengadakan penyerangan. Yang penting tembak-tembakannya itu rame untuk membangunkan wartawan-wartawan asing tersebut yang di Hotel Merdeka. Nah, jadi ketika mereka turun ke lobi semuanya, di situ sudah siap perwira-perwira TNI. Dipasang di situ? Sudah dipasang. Ya, yang perwira yang menjelaskan bahwa ini serangan besar-besaran dari Tentara Nasional Indonesia. Ya. Nah, kemudian skenario berikutnya yang tadi disebut tanggal 18 Februari mereka bertemu dengan Wakil Kepala Staf Angkatan Perang. TB Simatupang diminta untuk menyampaikan ke pemancar stasiun Auri di Playen untuk menyiarkan berita. Ya. Jadi serangan belum dilakukan tanggal 1 Maret, tanggal 25 Februari sudah disiapkan teksnya. Teks serangan yang akan dibacakan tanggal 1 Maret. Ya.
Nah, jadi di buku Simatupang ditulis tanggal 25 Februari dia berjalan kaki menuju Playen. Wonosari. Ya, terus Wonosari, kan. Jogja, Jadi dari lereng Gunung Sumbing jalan kaki 3 hari, 4 hari sampai tanggal 28. Ke Playen Wonosari. Tanggal 28 sampai di stasiun pemancar Auri di Playen. Di situ dia bertemu dengan perwira Auri ya di Playen. Dia belum mengetahui waktu itu siapa namanya. Oleh karena itu tidak disebut. Biasanya Simatupang menulis semua nama yang dia ketahui, dia tulis semua nama dia tulis. Nama Wileter Hutagalung juga ada 2 kali ditulis di sini ya dalam 2 peristiwa. Nah, jadi sekarang dilihat skenarionya. Serangannya belum terjadi, tapi teks beritanya sudah dibuat. Datang tanggal 28 Februari ke Playen, menyampaikan kepada perwira Auri di situ supaya teks ini dibacakan besoknya setelah serangan terjadi. Setelah itu dari situ ditulis juga oleh Simatupang, dia ke stasiun pemancar berikutnya milik pemerintah di Wiladek, ya dengan pesan yang sama. Jadi begini, mereka kan nggak ada HP, nggak ada apa segala macam. Jadi diasumsikan bahwa penyerangan itu harus terjadi tanggal 1. Jadi kalau dilihat begitu luas wilayahnya dan mereka itu jalan kaki. Ya, jalan kaki semuanya mempersiapkan misalnya Vince Sumual. Dia itu komandan Subwehrkreis berapa? Dia di sektor barat. Ya, dia memimpin sektor barat. Jadi beberapa sektor diatur semuanya untuk nanti menyerang secara serentak. Nah, jadi kalau ada berita bahwa sebenarnya rencananya tanggal 28 Februari, coba bayangkan logikanya. Saya ngerti, Pak. Ya. Saya ngerti. Nah, Pak. Jadi begini, ada tambahan sedikit. Jadi begitu banyak cerita, story-story, ya, history segala macam. Sekarang pakai akal saja. Kalau cerita-cerita ini masuk akal atau tidak? Nah, kemudian begini, ini berita supaya sampai ke PBB, ya. Dan juga sampai ke media asing. Banyak bisa dibaca sekarang, dapat kiriman dari Belanda, ada orang Indonesia di Belanda yang memonitoring, mengumpulkan berita-berita tanggal 2 dan tanggal 3 Maret, ada semuanya berita-berita di Belanda. Artinya yang diberitakan pakai skenario itu jalan skenario. Jadi begini, ini untuk menunjukkan bahwa ini perencanaan dan pelaksanaannya melibatkan sangat banyak. Jadi disebut oleh Simatupang dalam menyiarkan berita sampai luar negeri itu semua stasiun milik Auri. Dan Auri berperan sentral. Auri dituliskan oleh Simatupang. Itu jasa Auri. Jadi dari Playen siaran itu dapat ditangkap di wilayah Indonesia di Banten. Karena tidak kuat kan pemancarnya. Estafet dari Banten diteruskan bisa ditangkap di Bukit Tinggi di markas PDRI. Dari Bukit Tinggi siaran itu bisa ditangkap di Kota Raja Banda Aceh. Nah, dari Banda Aceh bisa ditangkap di Indonesia Office di Singapura dan Rangun, Birma. Birma menyediakan pemancar untuk Indonesia. Dan itu cukup kuat untuk sampai New Delhi. Nah, dari New Delhi sampai ke PBB. Jadi bisa dilihat ini skenario. Skenario serangan belum dibuat, belum dilakukan, sudah dibuat teks serangan dan penyiarannya itu bertahap. Jadi begitu banyak yang berperan. Jadi jangan direduksi menjadi 1, 2, 3, 4 orang. Ya, jangan juga diklaim sebagai kaulah segalanya tadi. Nah, itu. Pak, oke. Saya menarik sekali dengan segala keterbatasan kondisi waktu itu tahun 49 ya. Ada dibuat 5 pemuda yang dicari bahasa Inggris, padahal dia bukan tentara, dipasang begitu dengan pangkat perwira TNI gitu ya. Kemudian estafet disebarkan informasi sampai ke PBB. Siapa yang membuat skenario itu? Apakah itu grand design dari Pak Hutagalung? Bukan. Jadi tadi saya sebutkan tanggal 12 Juni tahun 48, Panglima Besar sudah mengeluarkan yang dinamakan Perintah Siasat 1. Oh, oke. Jadi yang tadi saya sebut juga saya sampaikan, yang hilang dari semua sejarah perjuangan ini peranan dari intelijen Indonesia.
Oke. Karena waktu itu pemimpinnya Kolonel Zulkifli Lubis yang tidak disenangi Oleh Pak Karno juga. ya dari zaman Soekarno dan sebagainya tidak. Jadi nama mereka hilang dari buku-buku sejarah. Misalnya yang berperan dalam agresi militer Belanda kedua di Sumatera, ya, kan hilang nama Kolonel Dahlan Jamblek, Kolonel Barlian, Kolonel Simbolon, Kolonel Alex Kabilarang, Vence Sumual, ya. Itu nama-nama hilang karena mereka tahun 57-58 mereka ikut dalam gerakan yang dinamakan PRRI Permesta, ya, termasuk Wilayah Huta Galung dan banyak perwira TNI yang tahun 50 keluar dari TNI karena menolak hasil konferensi meja bundar. Jadi mereka yang dulu berseberangan secara politik dengan penguasa, nama mereka hilang dari buku sejarah. Nah, jadi ya mohon maaf, ini kelihatannya berlanjut sampai sekarang kan? Artinya bukan hanya domain dari Orde Baru yang menghilangkan, tapi Orde Lama pun dari juga Orde Lama, sama. dari Orde Lama sudah dimulai manipulasi-manipulasi yang tidak disenangi, ya hilang. Semua peranan mereka hilang kan? Nah ini yang perlu digali lagi semuanya. Oke Pak, mohon maaf ini supaya kita bisa dipersingkat, gitu ya. Oke, jadi sejarah untuk serangan umum 1 Maret sudah ada titik terang, gitu. Siapa penggagasnya, siapa yang melaksanakan dan sebagainya. Nah, ini yang paling penting itu adalah melibatkan banyak orang. Ya. Tapi ini adalah gerakan dari satu organisasi yang bernama Tentara Nasional dengan Panglima Besarnya Sudirman. Oke, itu penting. Nah, sekarang kita kembali ke sini, Pak. Kembali ke sini tentang penetapan presiden terkait dengan Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Dengan mengambil inspirasi serangan umum 1 Maret. Menurut Pak Batara, sudah tepat atau belum? Ya, mengenai penetapannya sangat tepat. Oke. Ya, ini untuk mengingatkan peristiwa yang sangat dahsyat. Oke. Itu betul. Betul. Ya, karena ya saya yang termasuk melakukan penelitian. Jadi ya, berdasarkan dari sumber-sumber. Kalau dari intelijen kan A1, sumber primer. Ya, bukan hanya dari ayah saya, tapi juga dari banyak angkatan 45. Saya melakukan penelitian dari tahun 1994. Saya sudah menerbitkan beberapa buku. Tahun 2000 saya sudah terbit 2001. Dan kemudian tahun 2010 sebenarnya yang cukup lama itu mencari penerbit yang bersedia. Ya. Karena tidak banyak, waktu itu susah mencari yang bersedia. Dapat LKIS dari Jogja. Ya. Nah, jadi karena dari penuturan ayah saya yang waktu itu juga untuk membantah versi Soeharto, untuk menunjukkan bahwa itu serangan umum 1 Maret hanya satu episode dari sekian banyak peristiwa dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, oleh karena itu buku ini sangat tebal, 740 halaman. Ini pun sudah diminta oleh penerbit, naskahnya itu lebih dari 1000 halaman. Diminta coba dipersingkat, Pak. Ya. Karena saya mau memberikan alur cerita bahwa ini sejarah panjang mempertahankan kemerdekaan. Ya, begitu banyak peristiwa di dalamnya ya, yang tidak ada di buku-buku sejarah. Tetapi karena disampaikan, ada di sini pendapat dari Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sukoco Cokroatmojo. Beliau itu lama menjadi Ketua Paguyuban Birkres 3. Sudah membaca dan ya artinya kalau beliau membaca dan membenarkan berarti versi ini nggak salah. Tetapi saya masih juga menyampaikan di sini ya. Penulis tidak menyatakan bahwa versi inilah yang paling benar. Karena penulisan sejarah adalah suatu never ending proses. Jika terdapat dokumen atau bukti baru, perlu dilakukan revisi, bahkan harus ditulis ulang secara keseluruhan. Seperti yang terjadi dalam penulisan buku sejarah di Indonesia. Nah, jadi itu never ending proses. Jadi berdasarkan temuan-temuan saya pada waktu itu, saya terbitkan ini. Karena disampaikan terlalu tebal dan terlalu mahal pada waktu itu, saya disarankan untuk menerbitkan yang lebih ringkas. Tahun 2016 ya saya terbitkan ini hanya 330 halaman. Kalau ini dulu hampir separuh, Pak. Ya, dipotong separuh. Ya, jadi tapi hanya mengambil esensinya saja. Tapi tidak semua latar belakang dan sebagainya.
Jadi ini tahun 2010 150.000. Nah, ini tahun 2016 hanya kalau nggak salah 60-70.000. Harganya? Ya harganya 70.000. Ini hadiah buat saya kan, Pak? Ya. Hadiah buat saya. Ini memang untuk Terima kasih, Pak. Nah, Pak, mohon maaf kita kembali ke ginian ya. Oke, tadi Bapak bilang bahwa tepat pemerintah ya. Mungkin begini, diktumnya yang kurang tepat. Oke, saya mau tanyakan itu, Pak, masalah diktum. Nah, masalah ini inspirasinya tepat. Ya. Nah, menurut Bapak diktum yang mendukung Kepres itu sudah tepat atau belum? Ya, ini yang saya maksudkan. Ya. Diktumnya tidak tepat. Oke. Ya, bahkan pertimbangannya salah. Oke. Pertimbangan nomor 2 tadi yang saya sebutkan, pertimbangannya ya, nomor 2 bahwa Indonesia sedang mengupayakan pengakuan kedaulatan dari negara luar dihalangi oleh Belanda dengan melancarkan agresi militer. Ini salah ya, Pak? Ini salah. Salahnya di mana? Ya, jadi begini, harus dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan kemerdekaan satu negara termasuk Indonesia tidak memerlukan pengakuan dari siapapun. Hanya satu yang penting, sanggup mempertahankan diri. Oke. Jadi yang menyatakan merdeka setelah Perang Dunia Kedua di Asia, itu Indonesia dan Vietnam. Vietnam tanggal 2 September. Dan kedua negara ini sanggup mempertahankan diri terhadap agresi militer mantan penjajah. Iya. Ya, itu pertama. Dan tujuan Belanda bukan menghalangi pengakuan kedaulatan. Tujuan Belanda adalah menghancurkan Republik Indonesia. Melalui kelas pertama, kelas kedua. Ya, menghilangkan dari peta politik dunia. Ya. Nah, jadi diktumnya, salah. Pertimbangan yang pertama harusnya yang dahsyat dan heroik. Ya, bahwa pada waktu itu Belanda melancarkan agresi militer untuk menghancurkan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. Tetapi Tentara Nasional Indonesia yang mendapat dukungan dari rakyat berhasil mempertahankan kemerdekaan. Itu harusnya ya? Kan dahsyat kan? Oh, dahsyat. Berhasil. Heroik gitu. Heroik ya. Okay. Jadi jangan memble kita mencari pengakuan. Ya. Nah kemudian yang kedua. Yang ketiga, diktum ketiga. Iya. Jadi alasan saya kedua yaitu pertimbangan ketiga. Diktum ketiga. Bahwa penggagas Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 perintah dari Panglima Sudirman. Nah ini kalimat yang tidak masuk akal. Ya. Disetujui. Yeah. Dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Mohon maaf, dengan segala hormat, ya, kedua beliau ini tidak ada peranan dalam peristiwa ini. Beliau ada di Bangka, diasingkan. Iya, mereka sedang ditahan. Pendapat saya begini, ya, sangat disayangkan nama besar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, diseret dalam perdebatan yang tidak ada guna. Mengecilkan peran mereka. Jadi saya katakan, mohon maaf, ada yang salah juga dari Humas Jogja terkait itu juga. Bahwa Hamengkubuwono ke-9 waktu itu kan sudah bukan lagi Menteri Pertahanan. Bukan itu saja. Jadi ini kan yang diributkan masalah penggagas. Iya. Ya, kita sudah melihat semua bukti-bukti. Ya. Jadi tidak ada yang bisa klaim bahwa dialah penggagasnya. Tidak bisa kan? Karena semua mendengar. Ada nggak yang bisa mengatakan aku yang paling pertama? Mendengar. Walaupun mendengar, kemudian menyampaikan gagasan serangan. Tadi pertanyaan saya, serangan mana? Serangan terhadap seluruh Jawa atau serangan terhadap Jogja? Kan dua perbedaan. Dan serangan terhadap Jogja terbukti baru diputuskan tanggal 18 Februari dalam rapat divisi 3. Nah, jadi ini yang harus diketahui urutannya. Ya. Nah, kemudian masalah kembali ke diktum tadi, Pak. Ya, ke diktum tadi. Makanya saya sampaikan ya bahwa dengan menulis peran, jadi kan luar biasa, bukan hanya menyetujui, tapi sekarang logikanya kalau menulis di situ pertimbangan digerakkan oleh presiden dan wakil presiden, bagaimana menggerakkan dari tahanan di Pulau Bangka untuk menggerakkan 4 divisi di Jawa? Belum ada komunikasi apa-apa. Nggak ada HP kan? Nah, jadi menurut saya begini, kan saya sudah bilang, untuk menulis historiografi dan membaca harus memakai logika. Seperti tadi membaca ini, ya, perintah siasat, instruksi rahasia. Kalau ditulis di situ ada 2 pasukan yang digerakkan
yaitu Brigade 10 dan Brigade 9. Nah, kalau orang mengetahui sistem komando di militer, nggak mungkin itu letkol Memerintahkan yang letkol. memberitakan, harus atasannya. Panglima divisi. Ya, Panglima divisi. Nah, ini logika membaca. Ya. Jadi tidak menelan mentah-mentah, oh dialah yang Oke, menggerakkan. pertanyaan saya begini, keberatan Bapak terhadap pertimbangan dalam diktum tadi, Ya. yang kedua dan ketiga, sudah disampaikan ke pemerintah atau belum? Sampai sekarang belum tuh. Tapi Bapak begini, sampaikan. ya, begini, saya kan Pak Rudi, kan saya udah bilang saya bicara ceplas-ceplos. Iya. Ya. Ya. Jadi dengan dicantumkan pertimbangannya ini, ya, yang tidak ada diada-adakan, maaf, saya bilang ini pemalsuan sejarah. Ya, setuju saya. Ya, Pendapat. saya jelas-jelas berkatakan. Dan luar biasanya, mengapa orang-orang ini menyeret tokoh-tokoh nasional besar Yang itu besar, oke. ke dalam mungkin lumpur yang tidak ada gunanya, yang salah pula. Oke. Dan mohon maaf, saya bilang terus terang, tim perumus ini menjerumuskan Presiden Jokowi. Ya, Karena nggak mungkin bikin detail tahu semua. iya, jadi kan beliau hanya menandatangani, Iya. kan tidak membaca lagi, percaya kepada timnya, percaya kepada penasihat. Tapi ternyata, menurut saya, ini ada yang mau memanfaatkan, apapun alasannya dan tujuannya, tapi jelas ini sangat tidak betul. Karena begini Pak Rudi, ini akan diwariskan ke generasi mendatang. Iya. Ya, akan mengubah nanti semua tulisan sejarah. Karena ini kan menjadi rujukan. Iya. Ya, seolah-olah karena ditandatangani presiden, ada naskah akademik, saya sudah baca di situ. Ya, Karena begini Pak, di samping itu Pak Batara, itu tanggal 1 Maret itu kan ditetapkan sebagai hari penegakan kedaulatan. Itu kan berlaku seterusnya itu nanti. ya betul, itu dia. Makanya, Berarti kalau diktumnya keliru, ya, itu berarti dimaknai keliru juga nanti. semuanya salah. Bahkan ini luar biasa. Ya. Dalam historiografi Indonesia dikenal dengan serangan umum 1 Maret. Peristiwa ini penting tidak hanya karena Tentara Nasional Indonesia telah berhasil mengalahkan tentara Belanda. Tujuannya nggak mungkin lah, kekuatan Belanda itu berkali lipat. Yeah. Jadi tujuannya hanya untuk kejutan, efek kejutan itu. Ya. Dengan semangat. Dan ini peristiwa ini juga memiliki implikasi internasional yang luas karena berhasil meyakinkan PBB mendesak Belanda kembali ke meja perundingan. Desakan PBB ini kemudian direspon dengan penyelenggaraan konferensi meja bundar bulan Desember 49. Ngawur. Ya, KMB itu tanggal 23 Agustus sampai 2 November. Dari Ya. mana datanya? Ya, coba ini bayangkan di pengantar dari naskah akademik, ya, yang diikuti oleh delegasi Indonesia Belanda dan para negara lain yang ditunjuk oleh PBB, nggak ada, ya, hanya Indonesia, Belanda dan musyawarah negara federal yang dibentuk Belanda, ya. Nah, ini yang paling fatal, ya. Ditulis. Akhirnya KMB ini melahirkan kesepakatan berupa pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda. Ngawur, maaf. Saya udah bilang Pak, saya ngomong ceplas-ceplos. Ngawurnya begini, ya. Itu bukan pengakuan terhadap Republik Indonesia, melainkan istilah pada waktu itu dalam bahasa Inggris transfer of sovereignty, dalam bahasa Belanda sovereignty of Federa, dalam bahasa Indonesia pemindahan kedaulatan seperti transfer uang, pemindahan dari pemerintah Netherlands Hindia Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. RIS. NKRI hanya satu dari 16 negara bagian. Nah, jadi supaya diketahui, sampai detik ini pemerintah Belanda tidak mau mengakui, tidak berani mengakui de jure kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Sampai detik ini. Oh, sekarang? Sampai sekarang. Tapi kan kita nggak perlu pengakuan juga, Pak. Makanya saya bilang tidak perlu. Makanya saya sudah tahun 2013 saya sudah kirim ke Presiden SBY, putuskan hubungan yang janggal. Tahun 2015 kepada Presiden Jokowi juga yang sama, tapi belum direspons. Karena menurut saya pengakuan kedaulatan negara itu adalah masalah kedaulatan negara dan martabat bangsa. Ya. Nah, jadi begini, Belanda tidak berani mengakui de jure kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Karena kalau Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45, berarti yang dinamakan aksi polisional
dianggap ilegal. Itu agresi militer terhadap satu negara merdeka dan berdaulat. Akibatnya fatal untuk Belanda. Ini yang saya sudah serukan sejak 20 tahun. Ya. Baik. Kita tuntut pampasan perang kepada Belanda. Pak, ini masalah pampasan perang kita bahas berikutnya, Pak. Siap. Karena kemudian, lebih penting ini. Kemudian satu lagi. Ya, akibat dari pengakuan ini, veteran Belanda yang selama ini mendapat tanda kehormatan, dengan berubah status itu agresi militer, mereka menjadi penjahat perang. Ya, setuju Pak. Ya, ini memang kalau kita pelajari sejarah zaman dulu, hasilnya KIB kan Republik Indonesia Serikat. Ya. Nah, dan kita akhirnya... Jadi ini ngawur kan? Sudah. Kita ya nggak tahu siapa yang menulis. Ya, pengantar naskah akademik. Ya, baik, nanti Bapak harus saran saya memberikan catatan tertulis kepada pemerintah, Pak. Ya. Ke Pak Jokowi langsung. Ya. Kan Pak Jokowi yang harus memutuskan bahwa saya bilang terus terang, perumus ini menjerumuskan presiden. Karena yang bertanggung jawab untuk tulisan sejarah mendatang bukan perumus, tapi Presiden Jokowi. Yang tanda tangan. Yang tanda tangan. Pak Batara, terima kasih. Ini penjelasan bagus. Nanti berikutnya kita bahas banyak episode. Kita bahas pampasan perang ya. Pampasan perang. Yang kedua, saya yang tertarik Pak, karena saya punya sahabat Auri, peranan Auri yang tadi kita bahas. Iya. Itu luar biasa. Itu kalau nggak salah pejabat perwira yang di Pelayan Wonosari itu Pak Budiarjo. Iya, betul. Itu Marskal Madya Budiarjo. Itu ada iparnya Bambang Sugeng. Oh iya. Orang-orang Temanggung. Tapi tidak dikenal oleh Pak TB Simatupang. Enggak, pada waktu itu. Tidak dikenal. Pada waktu itu. Iya. Nah, saya tahu sejarahnya itu. Jadi di bukunya ada autobiografi Pak Budiarjo. Menteri Perhubungan dulu pernah. Iya, Menteri Perhubungan. Ya. Kan di situ ada ya bahwa dia tulis bahwa sebelum tanggal 1 Maret datang Kolonel TB Simatupang, Wakil Kepala Staf Angkatan Perang yang menyampaikan teks dalam bahasa Inggris yang harus dibacakan besoknya. Jadi itu skenarionya. Serangan belum terjadi. Berarti ada peranan Auri di situ. Auri kan ditulis oleh Simatupang. Auri sangat berjasa dalam perhubungan bahwa semua berita-berita itu bisa sampai ke PBB. Dan itu banyak tidak diketahui oleh publik sekarang, Pak. Harus kita munculkan. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Ya. Itu lagi. Terima kasih Pak Batara waktunya. Ya. Sama-sama. Sahabat, saya agak susah untuk menghentikan diskusi dengan Pak Batara karena beliau ini kayak kamus berjalan gitu. Jadi selalu bisa melebar kemana-mana. Tapi saya janjikan kalau ada waktu kita akan bahas untuk meluruskan sejarah dari segi perspektif. Tapi mohon maaf, kami bukan mengklaim ini yang paling benar. Tapi artinya yang kami sampaikan, yang Pak Batara sampaikan sesuai dengan naskah yang dipelajari, dokumen yang ada. Jadi kalau mungkin ada dokumen baru atau novum baru, bukti baru, mungkin juga bisa disempurnakan begitu. Dan saya juga mengharapkan pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam mendengarkan kritikan dari Pak Batara terkait dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam diktum Kepres nomor 2 tahun 2020. Ya, mungkin perlu digarisbawahi Pak Rudi. Penetapannya betul. Ya. Hanya pertimbangan yang salah. Ya. Khususnya nomor 2 dan nomor 3. Nomor 3. Ya. Saya kira itu luar biasa, tapi kita sudah mendapatkan gambaran yang jelas dari awal bahwa penggagasnya jelas bukan Soeharto. Satu. Kalau kita lihat dari kita wawancara tadi, bukan juga Hamengkubuwono ke-9. Ini kalau saya menyimpulkan dari segala serangan untuk Jawa, jelas Panglima Besar Sudirman. Tapi kalau khusus untuk Jogja, kalau kita lihat dari dokumen-dokumen yang ditulis oleh Pak TB Simatupang, memegang kendali adalah Pak Panglima Divisi 3 Kolonel Bambang Sugeng. Jadi tidak bisa dikendalikan. Tapi Letko Soeharto juga berperan karena beliau adalah Komandan Brigade 10, Brigade 3 yang menjadi pelaksana serangan. Memimpin serangan terhadap Jogja. Beliau juga ada jasanya. Tidak ada yang ditutupi, tapi tidak bisa mengklaim satu yang paling... Dialah segalanya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semuanya. Yang jelas karena anak bangsa ingin meluruskan sesuatu yang menurut kami tidak pas. Dan saya menghadirkan seorang peneliti sejarah yang andal, Pak Batara R. Hutagalung. Terima kasih Pak Batara. Baik, sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa TV selanjutnya, program Opini Rudi, Hot News, dan program-program yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.